Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq litirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulul Karim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya persilahkan nikmati makanan ini seenak mungkin, karena Rabu depan kita sudah tidak bisa seperti ini ya. Jadi ini Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Kalau sama, insya Allah Selasa depan kita sudah taraweh dan Rabunya kita sudah puasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah saya ceritakan kalau Rabu depan puasa itu gimana, jenengan perasaannya gimana? Waduh, wis gak iso ngemil maneh, waduh kuru maneh, waduh gitu ya, gimana? Gimana setelah saya sampaikan bahwa ini adalah Rabu terakhir, Rabu depan sudah tidak ada seperti ini, gimana Mas perasaannya Mas? Kata Rasulullah, barang siapa yang mendengar akan datang bulan suci Ramadan, berarti orang ini sudah puasa atau belum ya? Belum ya, berarti masih di bulan Sya'ban atau sebelum-sebelumnya. Barang siapa yang mendengar akan datang bulan suci Ramadan dan dia itu bergembira. Mengapa bergembira? Karena terbayang olehnya amalan-amalan ibadahnya akan dilipat gandakan pahalanya. Sholatnya dilipat gandakan, bacaan Qur'annya dilipat gandakan, bahkan puasanya beda dengan puasa-puasa yang lain dilipat gandakan, infak sedekahnya dilipat gandakan. Senang ya, senang. Lalu muncul seuntai doa, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadanmu, karena senang Pak. Kalau tidak senang tidak akan meminta untuk dipertemukan, tapi karena senang hatinya, ya Allah pertemukan aku dengan bulan sucimu ya Allah. Orang seperti ini walaupun belum berpuasa ya, diharamkan tubuhnya tersentuh api neraka. Itu janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Makanya sekarang saya tanyakan lagi, gimana perasaan jenengan ketika mendengar bahwa ini adalah Rabu terakhir ya, Rabu depan kita sudah berpuasa, gimana perasaannya? Astagfirullah. Mau ngomong alhamdulillah, astagfirullah. Baik hadirin sekalian, bulan suci Ramadan. Jadi biar jenengan faham siapa yang akan datang besok ini. Ya, Rasulullah itu di akhir Ramadan. Saya ulangi, saya mulai dari yang akhir saja. Rasulullah itu di akhir Ramadan justru menangis. Rasul itu di akhir-akhir Ramadan, 10 malam terakhir, bahkan di akhir-akhir di penghujung Ramadan, Rasul itu menangis. Menangisnya karena dua hal. Yang pertama, Rasulullah menangis karena khawatir ibadahnya selama ini ditolak oleh Allah. Sholatnya ditolak, bacaan Qur'annya ditolak, infak sedekahnya ditolak,
apapun ibadahnya ditolak di hadapan Allah. Potensi apa yang paling besar yang membuat ibadah seseorang itu ditolak? Faktor niat. Ya, tidak dipasrahkan semuanya kepada Allah. Baca Quran diniatkan biar didengar orang, suaranya enak, jebolan pondok Chandra ya, infak sodakonya ditunjukkan biar bukan kok biar orang lain meniru, itu boleh-boleh saja. Ditunjukkan cekro, wong liya cekro nek dhek nyumbang mungkin 1 juta ya, terus mungkin juga apapun lah ya, ibadah yang seperti itu berpotensi ditolak di hadapan Allah. Percuma, kata Rasulullah, ada orang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus, lapar dan dahaga ya, amal-amalnya tidak ada. Yang kedua, Rasulullah menangis karena khawatir tidak dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bayangkan bertemu dengan Ramadan itu sebuah keistimewaan, sebuah rahmat dari Allah. Itu Rasulullah dijamin surga, dosanya diampuni. Kita ini dosa masih kejar-kejaran, surga juga belum jelas ya. Begitu bertemu dengan Ramadan sedih, baru hari pertama, baru dapat 5-6 hari wis oleh piro ya, wis oleh piro ya, si oleh 5 dino. Waduh kok cek suwi ini. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Saya hanya ingin mengabarkan sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Saya ingin ceritakan Ramadan ini bulan seperti apa sih ya, sampai Rasulullah itu begitu senangnya. Ada beberapa nama tentang bulan suci Ramadan. Yang pertama, Ramadan itu disebut oleh Rasulullah sebagai Syahrus Syam, bulan puasa, bulan tempatnya orang melaksanakan rukun Islam yang keempat. Lupa, mulai dulu saya sudah dengar bulan Ramadan itu bulan puasa. Loh, jangan meremehkan itu. Bulan Dzulhijjah itu dimuliakan karena di dalamnya ada haji. Ya. Bulan Ramadan dimuliakan karena di dalamnya ada puasa. Seandainya bulan Ramadan puasa itu mungkin jatuh di bulan Rajab, beda ceritanya dengan Ramadan. Jadi Allah jadikan bulan Ramadan sebagai tempat melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang keempat, Syahrus Syam. Yang kedua, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan di mana Allah memilih Ramadan sebagai awal, sebagai momentum yang paling tepat untuk memulainya turunnya Al-Quran. Nah, kita tahu lah, memang kita tahu, tapi jangan mengatakan apa ya, ini karena Allah memilih bulan ini bulan yang paling indah, bulan yang paling cantik. Ya, Syahrul Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Ya, dan ternyata semua kitab suci, saya ulangi, semua kitab suci itu awal turunnya di bulan Ramadan. Sudah. Yang kedua disebut dengan Syahrul Quran, bulan di mana Allah memilih sebagai awal yang paling tepat turunnya Al-Quran. Tolong bedakan ya. Ya, turunnya Al-Quran ya yang tanggal 17 Ramadan itu dengan turunnya Al-Quran seperti yang disebutkan dalam surah Al-Qadr. Di surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan hu itu siapa? Al-Quran. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran di malam-malam kemuliaan. Saya tanya, malam kemuliaan itu kesepakatan para ulama tanggal berapa? 10 malam terakhir. Lah, terus nuzulul Quran kan tanggal 17. Yang mana ini? Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran 30 juz di Baitul Izzah,
di langit bumi yang pertama ini. Langit itu ada berapa lapis? Di langit yang pertama ini, langit yang pertama yang paling bawah, Allah sudah taruh Al-Quran 30 juz. Itu yang disebut dengan nuzulul Quran. Lalu ayat per ayat turun selama 23 tahun. Faham ya? Ayat per ayat turun selama 23 tahun. Nah, ayat pertama turun itu di Gua Hiro. Faham ya? Di Gua Hiro itu terus berjalan nanti sampai terakhir ketika Haji Wada Rasul menyampaikan surah Al-Maidah itu 23 tahun. Nah, turun awalnya di Gua Hiro itu tanggal 21 Ramadan ya, tanggal 21 Ramadan, tepatnya tanggal 10 April tahun 610 Masehi. Itu setelah dilacak semuanya ternyata itu Pak tanggal 21 Ramadan. Dan itu belum ada tahun hijriahnya Rasul saja. Bahkan belum diangkat, baru diangkat jadi nabi. Ya belum hijrah Rasul. Baik, itu tentang Syahrul Quran. Disebut juga Ramadan itu juga dengan Syahrul Marhamah, bulan kasih sayang. Apa kasih sayangnya? Allah telah menurunkan berita bahwa Ramadan itu semua ibadahnya dilipat gandakan. Ada hadis doif, bahkan bisa mungkar Pak Ibit, tentang bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan 70 kali. 70 kalinya ini yang doif. Adapun dilipat gandakan, iya memang. Ya, semua ibadah di bulan Ramadan itu semua ulama sepakat dilipat gandakan. Ya, bahkan di malam di bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar yang ibadahnya nilainya apa? Khairu min alfi syahri. Khairu min, lebih baik dari alfi syahr, itu 1000 bulan. Itu tidak ada beda pendapat di antara para ulama. Ya, Syahrul Marhamah, bulan semua ibadah dilipat gandakan. Disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Sampai ada Rasul itu di atas mimbar, Rasul itu berhenti khutbah, lalu Rasul itu mengucapkan amin 3 kali Pak. Amin, amin, amin. Selesai khutbah, Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, aku lihat engkau tadi di atas mimbar, engkau berhenti, lalu mengatakan amin 3 kali, ada apa ya Rasulullah? Nah, Jibril datang membisikkan sebuah fatwa dan aku benarkan. Apa kata Jibril? Ya, ada 3 orang yang rugi. Yang pertama, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Saya ulangi, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dan dia tidak mendapatkan ampunan atau kata maaf dari orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Celakalah orang ini. Ya, Rasul mengatakan amin. Yang kedua, celakalah, rugilah ya seorang perempuan, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, bangkang kepada suaminya dan belum mendapatkan kata maaf dari suaminya sampai Allah pisahkan keduanya. Apakah bercerai ataukah meninggal? Maka apa kata Rasulullah? Ya, Jibril mengatakan celakalah orang ini. Rasul mengatakan amin. Dan yang ketiga, celakalah, rugilah orang yang bertemu dengan Ramadan. Berarti sinten? Ya kita semua ini, saya juga yang menyampaikan hari ini. Ya, rugilah, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, tapi sampai Ramadan selesai, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal apa? Ampunan itu ditebar begitu luasnya. Ampunan itu ditebar begitu banyaknya. Tapi dia dengan sombongnya selama 1 bulan, jangankan mendapatkan ampunan, mengangkat tangan memohon ampun saja tidak. Itu namanya Syahrul Maghfirah. Ya. Disebut juga Ramadan juga dengan Syahrul Jud, bulan di mana orang itu loman, berinfak, bersedekah. Bulan yang paling bagus untuk berinfak. Sampai Rasul mengatakan afdal sadaqatin fi Ramadan.
Sodakoh yang paling bagus adalah sodakoh di bulan suci Ramadan. Sodakohnya Rasul di bulan Ramadan itu seperti angin berhembus kencang. Jadi ibaratnya uang itu Pak Nun, saya udah sempat masuk saku, keluar lagi, dapat keluar lagi. Itulah si infak sodakohnya Rasul. Sekali lagi mohon perhatikan. Ada guyonan gini, Rasul dan kita tuh beda cuma sedikit. Hanya sedikit sekali bedanya. Rasulullah sedikit-sedikit infak. Kita ini sedikit infak. Rasulullah sedikit-sedikit nangis. Kita ini sedikit nangis. Cuma bedanya cuma dikata sedikit saja. Rasulullah sedikit-sedikit istighfar, mohon ampun pada Allah. Lah kita ini sedikit istighfar. Itu dijamin surga. Ya, istighfarnya sehari tidak kurang dari 100 kali. Rasul itu dijamin surga, setiap hari itu istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Sudah Syahrul Jud. Yang kelima, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Ibadah. Wes, ayo kira-kira lihat siapa orang yang tidak ngaji di bulan Ramadan. Ya, makanya saya mengatakan ada namanya mu'allaf Ramadan. Kalau kepengen tahu wajah-wajah mu'allaf Ramadan, lihatlah di masjid di hari pertama tarawih. Ya, pertama tarawih. Ya, yang selama ini tidak pernah sholat, ya, isin. Nega apa? Kalau tidak mau apa? Ngaji itu malu dia. Pasti dia akhirnya pada datang ke masjid. Itu yang saya katakan Ramadan apa? Mu'allaf Ramadan. Itu ya, hati-hati. Ya sudah. Yang kelima, yang keenam, bulan suci Ramadan disebut juga dengan Syahrul Ijabah. Bulan di mana semua doa diijabah oleh Allah. Jadi kalau jenengan di bulan Ramadan tidak mau berdoa, ya berarti memang tidak punya kebutuhan. Ya, diangkat tangan bermohon pada Allah, Syahrul Ijabah. Ya, sampai Allah mengatakan Syahrullah, bulannya Allah. Ya, saya ulangi, ada namanya Syahrul. Apa yang pertama tadi masih ingat enggak? Syahrul Syam. Bulan di mana di dalamnya ada perintah puasa. Ada Syahrul Quran, bulan di mana di dalamnya turun awal Al-Quran. Ada juga sebutan Syahrul Tilawah, bulan di mana orang itu tiba-tiba gemar membaca Al-Quran. Ada enggak darus di luar Ramadan? Sehebat apapun masjid, ada enggak darus di bulan Ramadan, di luar Ramadan? Enggak ada. Justru darus itu munculnya di bulan Ramadan. Jangan sedih. Wah, setelah Ramadan masjid sepi. Memang iya, memang seperti itu. Ya, karena apa? Itu bukan masjid yang salah. Ramadannya memang terlalu hebat. Ya, disebut juga dengan Syahrul Marhamah. Syahrul Marhamah, bulan kasih sayang. Allah lipat gandakan segala pahala dari amal ibadah hambanya. Disebut juga dengan Syahrul Jud, bulan di mana orang itu rajin berinfak. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, semuanya ditebar oleh Allah. Disebut juga dengan Syahrul Ijabah, bulan di mana semua doa diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Disebut juga dengan apa tadi? Syahrullah, bulannya Allah. Mengapa? Allah yang akan membalas bagi orang yang beribadah di bulan Ramadan. Kira-kira apa rahasianya? Pahala Ramadan itu kompleks. Jenengan kalau sholat, selesai sholat, itu berarti mendapatkan pahala sholat, Pak Wibin. Jadi selesai sholat itu hanya mendapatkan satu pahala, apa? Pahala sholat. Jenengan baca Quran, selesai, hanya dapat satu pahala, yaitu pahala membaca Quran. Tapi kalau puasa enggak. Ayo, ketika puasa, mohon maaf, masihkah kita mau melihat gambar-gambar tidak benar?
Malu aku poso, rela batal poso. Padahal tidak batal sih sebenarnya. Yang membatalkan puasa itu cuma 3, makan, minum, dan bersenggama. Melihat gambar tidak jelas, ya tidak batal puasa. Tapi kan akhirnya muspro, pahalanya diambil sama dosanya itu. Nah, ketika puasa, orang malu melakukan seperti akhirnya Pak terhindar dari perbuatan dosa. Pahala tidak ini? Pahala. Ketika puasa, orang mungkin menurut saya rasan-rasan juga isin. Oh, poso rasan-rasan dapat pahala lagi. Ketika puasa, orang bertengkar pun juga malu. Wes engko terus mari buka ya. Isin aku sakit poso cekcok terus. Berarti dia dapat pahala lagi, menghindar. Ya, ketika puasa, orang kalau tidak baca Quran juga tidak enak. Poso tok rek enggak baca Quran, dapat pahala. Ketika puasa, orang hanya sholat duhur saja, tidak disempurnakan dengan sunnahnya, juga merasa eman, dapat lagi pahala. Makanya puasa itu Allah yang membalas pahalanya. Karena apa? Kompleks. Jadi seakan-akan malaikat itu mungkin biarkan aku yang membalasnya. Itu puasa, hadirin sekalian. Nah, ini yang datang ini bukan sembarangan, bukan puasa sunnah. Ini adalah puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan, satu-satunya bulan di Al-Quran yang namanya jelas-jelas disebut. Ada 12 bulan, masih hafal 12 bulan? Baik, tidak ada jawaban. Ya kan, lo masih hafal enggak 12? Masa saya ajari lagi, ya kan? Ya, sampai itu Musa, Roro, Juju sudah selesai. Ya, sudah. Dari 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari 12 nama bulan ini, saudara sekalian, yang nyata-nyata namanya disebut di Al-Quran itu hanya satu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Yang lain tidak disebut. Sama, dari 7 hari kita lewati dalam 1 pekan, satu-satunya nama yang disebut dalam Al-Quran hanya hari Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Satu-satunya hari yang disebut di Al-Quran dari 7 hari yang kita lewati itu hanya hari Jumat. Satu-satunya sholat fardu dari 5 sholat fardu yang kita lewati yang disebut di Al-Quran jelas namanya, yang lain tidak, hanya sholat subuh. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Fajr itu sholat subuh. Silakan dilihat di aplikasi timer, atau mungkin yang pernah umroh, pernah haji di Mekah, Madinah, silakan dilihat. Kalau ada fajr, subuh tidak mungkin ada. Kalau ada kata subuh, fajar tidak mungkin ada. Silakan lihat di aplikasi. Kenapa? Pemahaman mereka fajar dengan subuh itu sama. Dan satu-satunya sholat sunnah, apa? Sholat sunnah itu apa saja? Duha, sholat jenazah, apalagi? Sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat tasbih dan sebagainya. Dari semua macam sholat itu, nyata-nyata yang disebut namanya di Al-Quran itu hanya satu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Berarti sholat tahajud. Hanya sholat tahajud. Perhatikan 4 ini. Bulannya hanya bulan Ramadan, harinya hanya hari Jumat, fardunya hanya sholat subuh, dan sunnahnya hanya sholat tahajud. Perhatikan 4 ini. 4 ini harus jenengan jaga betul. Kenapa? Ini menunjukkan prioritas di hadapan Allah. Faham nggih? Nah, sudah. Sekarang hadirin sekalian, apa yang dilakukan Rasul ketika sedang berpuasa? Ayo kita toladani. So lagi nggih, apa yang dikerjakan Rasul ketika Rasul berpuasa? Yang pertama, Rasul itu mengumpulkan keluarganya.
disampaikan kepada keluarganya, diceritakan kepada keluarganya, sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Ayo disiapkan, jangan sampai kita kehilangan momentum, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Amal ibadah apa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan? Saya urut dari yang paling awal. Yang pertama, mengakhiri sahur. Sahur jam pinten? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Masih boleh tidak makan ini? Ya Rasulullah, masih boleh tidak? Itu namanya apa? Sebenarnya imsaknya itu adzan, ya, tapi orang sering menganggap ini imsaknya. Ya, tarhim itu ya, apa kata orang, sholat-sholat ya, sholat-sholat. Boleh. Berapa menit itu? 10 menit. Ya, hati-hati, jangan bablas. Ya, kalau memang bangunnya karena tarhim, ya dihitung, jangan lama-lama. Upayakan sebelum azan. Saya ulangi, sebelum azan itu sudah selesai tuntas, termasuk sikat gigi, dan diakhiri dengan minum air putih. Ya, mengapa minum air putih? Pasta gigi itu kan pasti mengandung mentol, mint, ya, dan itu bisa kering tenggorokan. Maka saran saya diakhiri dengan air putih. Terus ada apa dengan sahur? Mengapa sahur itu harus diakhirkan? Yang pertama, memang untuk kekuatan. Makanan itu dalam tubuh kita bertahan antara 5 sampai 8 jam. Lah kalau jenengan lihat sepak bola, ya, lihat futsal Indonesia dengan Iran, ya, penalti kita melenceng yang satu itu, terus sambil sahur boleh enggak? Ya boleh, masih jam 8 sore sahur ya boleh. Tapi Rasul mengajarkan akhiri sahurmu. Yang pertama biar kuat. Kalau kita sahurnya jam 4 misalnya, azan subuh jam 4 lebih 10 seperti sekarang ini, jam 4 kita berakhir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai jam 12 makanan itu ada dalam tubuh. Ya, terus setelah itu baru detoksnya kan ya. Jam 1, 2, 3, 4, 5. Itu hadirin sekalian. Tapi kalau sahurnya jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 wis entek. Ya, jam 10 wis molat. Wis gampang. Golek ono nang sore kipas angin kula melungker. Ya, Pak Wiwit juga kalau mau cari teman-teman yang lagi puasa, cari di bawah kipas angin, Pak. Di ono AC, golek ono kula melungker. Ya, makanya biar apa? Biar kita produktif. Jangan karena puasa dibuat alasan, betul ya? Jangan karena puasa dibuat alasan, wah saya puasa, tidak produktif, jangan. Makanya ikuti sunnahnya. Sunnahnya apa? Yang pertama akhiri sahur, dan yang kedua, kalau kita akhiri sahur, selain kita lebih kuat di siang hari, kita itu lebih dekat dengan subuh. Jangan keliru, sahur itu hukumnya sunnah, subuhnya hukumnya wajib. Ya, kalau kita sahur jam 2, wis gak kira ngaji mulai jam 2 sampai jam 4 gak kira. Wis telah alim-alime gak kira. Ya, mesti mari sahur terus gak turu, ngeleset. Pamit ngeleset. Ya, tapi karena niatnya alarm wis mari jam 2 mau wis alarm turu bablas. Ya, sahurnya sunnah mengalahkan yang fardu. Itu hikmahnya ketika kita mengakhiri sahur. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Ya, ada 2 kelak yang menghadap kepada Allah. Allah a'lam ini. Ya, ini ada hilaf memang. Ada 2 kelak yang menghadap kepada Allah memohonkan syafaat. Yang pertama adalah syiamu Ramadan. Yang puasa Ramadan datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, hambamu yang bersimpuh di mizanmu ini ya Allah, yang sedang kau hisab ini ya Allah, dia rela tidak makan, tidak minum, dan tidak senggama di siang hari. Walaupun makan minum itu kan halal bagi kita, tapi kita tinggalkan di siang hari
demi taat dan patuh kepada Engkau ya Allah, maka aku bersaksi, mohon berikan syafaat ya Allah. Yang kedua adalah Al-Quran yang kita baca selama bulan suci Ramadan, datang menghadap kepada Allah, ya Allah aku bersaksi ya Allah, hambamu yang di mizanmu ini ya Allah, dia ini yang tidurnya banyak berkurang karena membaca, sampai matanya bengkak karena membaca Al-Quran ya Allah, aku bersaksi ya Allah, di waktu-waktu senggang dia baca Al-Quran, di waktu istirahat dia baca Al-Quran, aku bersaksi ya Allah, aku mohonkan syafaat darimu ya Allah. Itu hadirin sekalian ya, perbanyak membaca Al-Quran. Yang biasa kita lakukan kapan membaca Al-Quran ini? Habis subuh ya, habis subuh. Saya habis subuh itu pakai aplikasi sampai sekarang masih ada ini ya. Kalau ditutul begini muncul, bentar. Nah, ini terakhir baca, ini saya baca surah Yusuf ayat 30. Ini berarti tadi pagi saya selesai surah Yusuf ayat 30. Rata-rata saya baca Quran kalau pagi itu tidak banyak, tapi saya usahakan istiqomah pada 30 ayat. 30 ayat dibaca saja santai, upayakan. Jangan beraktivitas yang lain kalau belum menyapa Allah, pemberi rahmat. Wes ayo, ya sama seperti orang pacaran lah. Apa pacaran ya? Orang pacaran. Ayo, apa yang dilakukan orang pacaran? Eling terus, betul nggih? Bu nggih? Eling terus. Oleh WA, oleh SMS, oleh WA. Padahal WA niku, WA ne dibalas dengan huruf yetok. Ngono diwaca lawal diwaca, padahal ya pancet iya ikut tok. Karena apa? Cinta, Pak. Dapat surat dari kekasihnya, dibaca terus. Di bulan Ramadan, kekasih kita siapa? Allah berkirim surat 114 surah. 114 surah. Seakan-akan Allah menyapa, siapa yang ingin menjadi kekasihku, ayo tunjukkan. Salah satu ciri kekasih itu adalah apa? Selalu ingat pada kekasihnya, selalu menyapa apa yang dibaca oleh kekasihnya, yang dikirim oleh kekasihnya. Ayo, kalau kita mau disayang oleh Allah, ya itu. Saya pun juga kepingin, dan saya pun juga akan berusaha. Saya ngomong ini bukan berarti itu saya ini orang hebat, tapi saya akan berusaha. Tidak tidur sebelum membaca Al-Quran, apalagi nanti di bulan Ramadan. Habis subuh baca Quran. Oh, mungkin nanti ada waktu longgar, istirahat siang, toh juga tidak makan kan, baca Quran. Masya Allah. Apa Al-Quran itu apa sih? Apa as-sifa? Apa as-sifa itu? Penyembuh. Dan itu ada di Al-Quran itu. Ya, bahwa Al-Quran itu merupakan as-sifa, obat penyembuh. Ya, sudah. Yang ketiga, mungkin nanti setelah, mungkin menjelang apa, sebelum duhur, setelah duhur. Oh, mungkin setelah semuanya sudah siap berbuka puasa, menunggu azan maghrib, baca lagi Quran. Nanti malam mungkin setelah tarawih baca lagi Quran. Tidak harus khatam, saya ulangi, tidak harus khatam. Yang penting itu memperbanyak frekuensi. Siap enggak ya? Saya tanya, di HP-nya sudah ada aplikasi Quran semua ya? Ya, saya tuh suka ini, saya suka apa ini? Ya, hijau ini, Quran Indonesia. Ya, ada juga Mbak Meta, ada juga Dola, ada juga Chat GPT, ada semua di sini ya. Ada Mbak Meta, ada Dola, ada Chat GPT, ada semua. Karena sekarang kita tidak boleh kalah sama muridnya, Pak. Muridnya pakai AI ya, kita juga pakai AI. Murid itu kalau dikasih soal, dikasih kesempatan, tidak butuh 1 jam, 5 menit selesai, sudah selesai semuanya. Ya, baik. Setelah itu hadirin sekalian, yang kedua, perbanyak baca Quran. Okay? Yang ketiga, perbanyak infak sedekah. Ayo, ya, jangan tidur sebelum berinfak. Ada 3 ibadah yang jenengan harus jaga setiap hari di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yang pertama, baca Quran. Walaupun hanya 1 juz. Halo? 1 juz? Kok ya? Wajah-wajah resah ini. 1 ayat dipilih Yasin toh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Ya, sudah dulu itu moto yang sudah kelewatan. Ya, sekarang ini paling tidak 1 halaman. Betul nggih?
Satu enggak, paling nggak satu halaman. Satu halaman itu berapa menit sih? Pernah hitung enggak? Boleh saya tanya, siapa yang punya kebiasaan hatam di bulan Ramadan? Jenengan enggak kepingin hatam di bulan Ramadan? Sederhana kok. Bulan Ramadan taruh 30 hari. Al-Quran berapa juz? Berarti satu hari berapa juz? Satu juz. Satu juz itu kalau dibaca tartil seperti tadi kita baca, itu perkiraan saya mungkin 4 menit. 3 sampai 4 menit satu halaman. Maaf, satu halaman. Ya, satu halaman. Kita bacanya misalnya habis subuh. Ya. Kapan lagi ada waktu longgar? Habis subuh, sebelum dan setelah zuhur. Sebelum dan setelah zuhur berarti sudah 2. Terus kapan lagi? Sebelum maghrib mungkin Pak Wid. Sebelum maghrib itu kalau sudah masak semuanya tinggal menunggu, taruh sebelum maghrib. Setelah itu habis isya. 5. Hello. 5 waktu. 5 waktu. Kalau misalnya 1 juz itu berapa lembar? Loh, kalau bilang adu berarti tidak pernah adu. 1 juz itu berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar itu berarti berapa halaman? 20 halaman dibagi tadi itu. Dibagi 5 waktu. Ya, taruhlah yang waktu malam itu, taruh itu paling lama ya, paling lama. Wes, dibagi. Berarti 1 kesempatan habis subuh itu kita hanya butuh keikhlasan hati, itu kurang lebihnya 15 menit. Kalau nggak percaya ayo dicoba. 15 menit ngaji setelah subuh itu kurang lebihnya dapat 4 halaman. 4 halaman. Oh, meleset 3 halaman, 3 halaman, 3 halaman, 3 halaman. Sudah 12 halaman. Sisa 8 halaman. Nanti di waktu malam dibaca malam hari. Masya Allah, indahnya luar biasa. Ya, saya pernah menghatamkan sampai 3 kali itu ya waktu COVID itu. Waktu COVID itu ya saya waktu di haji kemarin 2024 itu saya karena seperti berazam di Madinah saya hanya baca biasa, tapi begitu masuk Mekah, di Mekah itu 31 hari. Di Mekah itu 31 hari, ya sebelum Armusna, sebelum puncak haji, saya itu bermohon pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Kau izinkan aku hatam 1 kali sebelum Armusna. Ya, itu kurang lebihnya ada 19 hari. Saya hatam. Nun saya Pak, sampai jemur baju di atas temani istri di lantai atas itu, jemur baju, nyuci baju, saya ngaji karena kepingin Pak, karena kepingin ya hatam. Setelah Armusna saya fokus kepada Arafah, Musdalifah dan Mina itu. Begitu selesai, saya selesai nunggu lagi kepulangan 11 hari, saya tuh berazam lagi, mohon kepada Allah, ya Allah aku ingin hatam sekali lagi ya Allah. Keturutan Pak, kalau kita mau. Dan ternyata memang saya pengalaman daripada baca Al-Quran di buku, lebih enak pakai ini. Selain ini terang, bacanya kontras, hurufnya bisa diperbesar. Mau font berapa? Ukuran 22, saya kalau nggak salah ukuran 24 font saya. Mau diperbesar, itu semuanya bisa. Ada warna-warnanya Pak. Ya, di Quran Indonesia itu hukum-hukumnya kan berwarna-warni ya. Ada yang idgham, idhar itu berwarna-warni Pak. Jadi kita tuh dibimbing enak. Ya sudah ada terakhir baca ditutul, terakhir baca. Nanti kalau mau baca lagi lanjut saja. Itu hadirin sekalian. Jadi kalau kita sudah seperti ini, insya Allah disayang oleh Allah. Ya, terus sudah yang keberapa ya? Akhiri sahur, memperbanyak baca Quran, memperbanyak infak sedekah. Ya, saya ulangi, perbanyak infak sedekah. Ya. Yang keempat, memberi makan orang yang berbuka. Nah, nanti kalau misalnya di sini tidak ada program itu, jenengan jangan nunggu. Ya, cari masjid sekitar kita. Biasanya dijadwal ya, dijadwal. Di tempat saya, Mas Lukman itu saya bikin banner.
lelang buka puasa 10.000, butuh 7.000, butuh 7.000 porsi. Karena di masjid saya itu kalau buka puasa pakai piringan 200 porsi setiap hari itu masak, itu dilelang 10 ribuan. Nanti sahur 10 malam terakhir itu sahur itu kurang lebih 100 orang kita masak, berarti 6.000 di buka puasanya, 1.000 di 10 malam terakhir, 7.000 saya lelang 10 ribuan. Dan itu insya Allah Pak Wid nutup, karena orang semuanya sama-sama berebut. Jenengan nanti tolong cari ya, jangan hanya senang muter 4:30 muter. Bagi wayai banyak pembagian takjil gratis ini ya, itu anak saya itu 4:30 di tempat sampai Alfa. Ini tempat-tempat kadang-kadang dikasih 1 muter lagi Pak, ya ada kedua, ya Allah ya Rabbi, saking senengnya. Jadi kadang-kadang karena sensasi saja Pak, jadi kita berhenti untuk berebut dengan orang tidak mampu itu. Justru kita sekarang waktunya apa? Memberi, ya, memberi. Allah titipkan kepada kita. Mbak perhatikan ya, perhatikan. Allah itu seakan-akan menawarkan pada kita. Perhatikan betul ini. Ayo, siapa yang mau berbisnis sama aku, kata Allah. Ayo, siapa yang mau aku titipi rezeki untuk orang lain, ya, aku beri kamu 1 juta. Yang wajib kamu keluarkan berapa rupiah? 25.000. Jadi Allah seakan-akan mengatakan begitu, aku titipkan uang 1 juta kepadamu, yang wajib kamu keluarkan hanya 25.000. Sisanya 975.000 itu kamu pakai untuk istrimu, untuk anakmu, untuk keluargamu. Loh, bukan begitu kan? Begitu kan hitungannya kan? Zakat itu yang kita keluarkan yang wajib berapa? 2,5%. 1 juta berarti berapanya? 25.000. Tapi kadang-kadang kita ini tidak banyak yang mau. Ya, akhirnya apa? Kita hanya diberi oleh Allah sebatas, mohon maaf ya, sebatas kebutuhan kita. Biar kita tidak kelaparan, kita diberi oleh Allah sebatas, sehingga kita tidak pernah merasa cukup untuk memberi orang lain. Coba paksa. Ya, kalau jenengan sadar, yakin bahwa rezeki yang kita terima ini ada haknya orang lain, keluarkan. Maka Allah melihat, oh ini cocok tadi agenku ini. Faham tidak ya? Oh ini cocok. Ini seakan-akan Allah mengatakan begitu. Oh ini cocok tadi agenku, ditambahi 1 juta, ditokno 20.000, dikasih 10 juta, dikeluarkan 250.000. Wah ini cocok jadi Gusti Allah. Ini cocok untuk jadi agen saya. Akhirnya Allah titipkan terus rezeki kita meningkat. Begitu kita tidak mau dikasih uang 10 juta, loh berarti aku lah untuk orang atau sekretari. Wayomo sudah cukup di situ kata Allah. Rezekimu sampai di situ, tidak meningkat. Kamu tidak punya bakat untuk jadi agenku. Aku akan cari orang lain yang siap jadi agenku. Makanya jangan heran. Monggo silakan tanyakan. Saya ini punya banyak teman. Punya banyak teman Pak, orang kaya. Setiap saya tanyakan apa resepnya, selalu jawabannya infak sedekah Pak Lutfi. Ya, infak sedekah. Ya, hanya butuh 1 keyakinan. Opomane pas gak duwe-duwe, waduh itu keyakinan tuh buyar gak karu-karuan. Tapi kata Rasulullah apa? Alladzina yunfikuna fi sarra wa dharra. Orang hebat itu, orang bertakwa itu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lesoge infak ya sebuah wajar. Justru nek gak infak malah keterlaluan. Tapi bagaimana kita masih gemar berinfak ketika kita pas-pasan, itu yang luar biasa. Ada orang punya rumah 8, mobilnya 4, infaknya 10 juta. Ada orang kos-kosan, tidak punya apa, dia tinggal di tempat kos, punya uang hari itu, punya uang hanya 100.000, diberikan 10.000, banyak mana infaknya? Perhatikan, orang ini memberikan 10.000, itu berarti 10% dari kekayaannya. Betul tidak? Lah ini rumahnya banyak, infaknya cuma 1 juta. Itu hadirin sekalian, tunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku siap jadi agenmu ya Allah. Silakan tanyakan, kalau jenengan punya tetangga, punya teman kaya raya, tanyakan.
pasti salah satu resepnya adalah infak, diperbanyak. Kenapa? Itu seakan-akan menawarkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku siap jadi agenmu ya Allah. Engkau titipkan 1 juta, aku keluarkan 25.000. Engkau tambah 10 juta, aku keluarkan 250.000. Engkau titipkan 100 juta, aku keluarkan 2,5 juta. Begitu kita berhenti sampai di 250.000 tidak mau, apa kata Allah? Berarti rezekimu cukup di situ. Kamu tidak punya bakat untuk jadi agen lebih besar lagi. Aku pilih orang lain yang lebih siap untuk jadi agen. Itu yang keempat. Yang kelima, saudara sekalian, ya, beri buka orang yang puasa. Ya, beri buka orang yang puasa. Wah, itu pahalanya luar biasa. Jenengan berinfak, dapat infak saja. Ya, nyumbang di masjid hanya dapat infak itu. Tapi kalau berbuka, maka dapatnya apa? Yang pertama dapat infak, betul? Dapat sedekah, betul kan? Khusus bulan Ramadan, pahalanya ditambah sesuai dengan pahala orang yang makan tadi. Ya, Mas Lukman memberi saya makan buka puasa. Mas Lukman dapat pahala sesuai dengan pahalanya Mas Lukman. Saya juga mendapatkan pahala saya. Mas Lukman karena memberi makan masih dapat tambahan senilai pahala saya di hari itu. Senilai pahala saya di hari itu tanpa mengurangi pahala saya. Janji Allah. Ini bukan provokasi, janji Allah itu di bulan Ramadan. Makanya ibadah puasa itu Allah yang menilai karena kompleks pahalanya. Sudah, itu yang kelima. Ya, yang keenam, awali buka puasa. Jangan berlama-lama, ojo sok hebat. Aku masih sampai isya gak mangan sih kuat. Bukan, ini perintah Allah. Kenapa? Di balik buka itu ada kenikmatan. Yang pertama, ketika makanan masuk ke tenggorokan, dan yang kedua, kenikmatan kedua bagi orang yang berpuasa, kelak dia akan liqa dengan Allah, dia akan bertemu dengan Allah. Tapi hati-hati kalau berbuka, pasang kuping dengan jelas. Ya, lo enggak, soalnya banyak wayai buka itu area TPK kadang-kadang dipoyoki Pak sama yang besar-besar. Wani gak adan, area TPK sing cili-cili SD. Wani Mas, lo mik. Cekon, ayo adan lek wani. Sik jam 5:04 Pak. Arek dipanas-panasi yo adan sak kampung geger, posoe batal kabeh. Ya, hati-hati ya. Ya, pastikan itu betul-betul adan. Mulai dari yang manis kata Rasulullah. Ini sunnah Pak, sunnah. Jadi semuanya karena memang kalori ilmiah sekali itu. Mengapa? Karena glukosa itu merupakan senyawa yang paling cepat menjadi energi. Ya, paling cepat menjadi energi sehingga walaupun hanya kurma segera energinya kembali. Jangan lupa dengan ibadah yang lain termasuk sholat dan sebagainya. Mangan terus ya sampai komat Allahu Akbar akhirnya gak naik masjid, akhirnya gak sholat. Jangan ya, buka puasa tetap tidak ngalahkan sholat. Yang terakhir ya, perbanyak sholat sunnah. Tadi sudah saya sampaikan, perbanyak sholat sunnah termasuk apa? Taraweh. Ya, ada yang biasa jadi imam enggak? Mas Lukman jadi imam? Ya. Kalau jadi imam saya hanya mengingatkan ya, taraweh ya ojo dowo-dowo nek dadi imam. Ya, nek kepengin maca Quran sing akeh nang omahe. Nek ngimami sing ndek-ndek ae. Ya, saya di tempat saya imam sholat itu hafal Quran Pak, saya bayar 2 orang itu 4 juta. Ya, itu hafal Quran 30 juz. Tapi kalau Ramadan saya ingatkan Ustaz, setiap rakaat 3 menit 3 baris saja. 3 baris. Nek jenengan kepingin baca 1 halaman 2 halaman karena bulan Ramadan, di rumah jenengan saja. Nek wayai tarawih banyak mualaf Ramadan. Itu harus dihibur. Ya, sholat nang masjid awak dhewe. Ya, masjid liyane wis buyar jam 8, kene jam 09.00 dhewe. Kapok gak kira sholat maneh. Betul ya? Dititeni sapa sing imami? Ustaz Lukman. Biasane kabeh musala kabeh buyar jam 8, iki jam 09.00 dhewe. Kapan imami maneh didelok daftar? Oh, iki tanggal selikur imami maneh. Gak katanya aku sholat nang kene. Akhirnya apa? Kapok. Hibur.
Ya, walaupun yang sholatnya 11 rakaat mau yang 23 rakaat silakan. Pak, 23 rakaat itu kalau nggak dipercepat jangan. Ya, jangan karena 23 rakaat itu harus dipercepat. Kalau kepingin tidak lama, suratnya jangan panjang-panjang. Sudah 23 rakaat Al-Bayyinah yang dibaca terus. Kabur. Loh, tapi jangan terus buatnya cowok, enggak. Suratnya pendek-pendek. Makanya diakali, rakaat pertama idza zulzilatil, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Maun, rakaat pertama Al-Maun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Enggak apa-apa. Masuk Al-Ikhlas enggak apa-apa. Agar apa? Agar orang tidak capek. Silakan, itu pilihan. Mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, tapi harus tumakninah. Tumakninah itu satu resepnya. Perhatikan. Tumakninah itu satu. Bacalah bacaan doa di tempatnya masing-masing. Wis nek sampean maca Al-Fatihah pas ngadeg, itu berarti tumakninah. Baca doa ruku waktu ruku itu sudah tumakninah. Tapi nek wis siratal ladzina an'amta 'alaihim amin, itu berarti sudah gak tumakninah. Baca baca bacaan sholat di tempatnya masing-masing. Betul enggak? Loh, kadang-kadang ayo, pernah enggak kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana sambil sujud, itu berarti tidak tumakninah. Ya kalau Sami Allah yang berdiri, itidal kan? Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, berdiri. Allahu Akbar. Itu baru sujud. Kalau itu berarti akan tumakninah. Ya, jangan terus kepingin 11 rakaat kepingin cepat. Ya, yang 23 kepingin lama. Enggak. Ya, kalau mau yang penting bacanya istiqomah. Pak Hamka pernah ngimami di Istiqlal. Jadi Istiqlal itu kan 23 rakaat. Tapi Pak Hamka kalau ngimami tumakninah pelan-pelan. Ya, mau dimulai sholat tarawih ditanya kepada jamaahnya, Bapak Ibu bagaimana ini 11 apa 23? Oh, satu Istiqlal itu menggema 11. Karena memang tiap hari 23 tiap hari 23 Istiqlal. Ya, Pak Hamka ngimaminya pelan. Ya, sudah dapat 8 rakaat, sudah hampir jam 9. Pak Hamka tahu, pernah dengar Buya Hamka gitu. Ya, wah ini ditawari lagi Bapak Ibu, terus 23 rakaat apa 11 rakaat, jawab witir. Kalau ini kan berarti kan kepinginnya pendek saja. Tidak apa-apa, mau 23, mau 11, yang penting tumakninah. Nah, saya anjurkan bagi yang 23, kalau kepingin tidak malam-malam, ya suratnya jangan panjang-panjang, tetap dibaca yang bagus, tapi jangan panjang-panjang. Rakaat pertama Al-Bayyinah, rakaat kedua Al-Bayyinah. Wah, buyar ya kan, mau jogo Al-Balad, Al-Abawanya nggak cukup waktunya. Sudah. Ya, yang terakhir hadirin sekalian, saya pesan sekali betul ya, khususnya kepada bapak-bapak, di 10 malam terakhir ayo iktikaf. Ya, Rasulullah itu sekali lagi kalau sudah malam terakhir, Rasul itu pamit sama istrinya, Pak. Istri Rasul bukan cuma satu seperti kita, Pak. Istri Rasul itu banyak dipamiti semua. Lagi tadi satu aja gak berani pamit. Ya. Malam 10 malam terakhir istri di pintu gerbang, pegang sapu, pegang celurit, macam-macam, kita tidak mau pamit. Rasulullah itu dipamiti istrinya. Kenapa? Kalau sudah 10 malam terakhir, ini waktu kita berpisah dengan Ramadan. Rasul berangkat iktikaf. Mohon maaf, bahasanya itu Rasul mengencangkan jubahnya. Maksudnya apa? Rasul itu tidak berhubungan dengan istrinya selama 10 malam terakhir. Rasul tidak pulang 10 hari 10 malam. Rasul tidak pulang dari masjid. Bahkan Rasul itu pernah mandi, rambutnya itu disisir oleh istrinya dari luar masjid, dijulurkan kepalanya, saking tidak kepinginnya Rasul meninggalkan masjid. Ini nanti kalau pensiun saya bisa, Pak. Kalau belum pensiun saya belum bisa. Saya ini hanya bisa ngomong, Pak, karena pegawai negeri masih. Ya, disisir rambutnya oleh istri dari luar. Kenapa? Rasul ingin mendekat Ramadan. Ini tahu kesempatan terakhir dan tidak ada jaminan untuk bisa bertemu di tahun yang akan datang. Makanya Rasul itu mendekat betul. Itu namanya iktikaf.
Itikaf itu bagaimana? Kalau jenengan tidak sanggup seperti Rasulullah, ya tidak apa-apa. Saya pun juga tidak sanggup. Maka bagaimana? Saya memilih malamnya. Kalau tidak sanggup sepanjang malam, paling tidak di sepertiga malam. Halo bapak-bapak hebat. Ya, sepertiga malam jangan di rumah. Saya ulangi, sepertiga malam Ramadan jangan di rumah. Ya, kita malu kepada Allah. Ya, dekat ke masjid, makanya diatur energinya. Tidak ada orang yang jadi hina karena sepertiga malam terakhir di masjid. Kalau jenengan habis taraweh pulang rata-rata jam 8:30 kan, sampai di rumah silakanlah bercengkrama dulu dengan keluarga. Sampaikan kepada istri, saya akan mengikuti sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan keberkahan dari 10 malam terakhir mengalir kepada kalian semua, kepada istriku, kepada anakku, semuanya mengalir. Biar aku yang itikaf. Tapi kalau istrinya ikut diperbolehkan, anak ikut diperbolehkan. Mohon maaf Pak, anak saya 5 tahun itu sudah saya kenalkan dengan itikaf. Saya gendong seperti glansing itu. Saya bawa gini, saya dudukkan di masjid, tidur Pak di masjid. Tapi paling tidak saya punya pesan dan sampai kepada anak saya, nek sudah 10 malam terakhir tidurmu bukan di rumah, tapi tidurmu di masjid. Saya pernah Pak bawa tas besar Pak, bawa anak saya gendong. Oh namanya Ustadz, dikira bawa kitab saya mungkin Pak. Wah Ustadz bawa kitab, dibuka bantal Pak. Anak saya tidur di samping saya. Tidak apa-apa, paling tidak dia ada pesan yang dia terima. Dan sampai sekarang ingat, kalau ada 10 malam terakhir dia mesti tidur di masjid. Ya, itu pesan hadirin sekalian. Apa yang dilakukan? Masuk ke masjid, jangan pulang dulu Pak ya. Jangan pulang dulu, nanti 10 malam, kalau sepertiga malam terakhir mungkin jam 11, jam 12 berangkatlah ke masjid. Sudah fresh, tidur sebentar boleh. Sudah fresh, setelah itu kita sholat sunnah, tahiyatul masjid. Baru setelah itu kita itikaf. Itikaf itu hanya merenung. Tapi kalau ngantuk jangan merenung saja, nanti ketiduran. Oh mungkin berdiri sholat. Oh mungkin baca Quran, oh mungkin ngaji. Tapi yang pasti jangan semuanya dipakai ngaji, jangan semuanya dipakai sholat. Merenung sebentar, lalu munculkan semua kesalahan kita selama hidup. Munculkan semuanya. Disitulah kita meneteskan air mata bermohon pada Allah sampai menjelang subuh. Makanya kalau sudah 10 malam terakhir, saya anjurkan masjid untuk bikin sahur sehingga orang tidak bingung pulang sahur di rumahnya, makan di masjid. Selesai sahur baru pulang untuk sikat gigi dan sebagainya. Ada beberapa masjid Pak yang menyediakan lembaga itikaf. Ya, sampai disediakan tempat tidur. Kalau nggak salah di Mujahidin ada, terus ada juga di masjid ini di Citraland apa Pak? Masjid Baitur Rozak itu juga menyediakan di situ. Ya, silakan. Mau di Al-Falah juga ada itu Pak, ya majelis itikaf itu bayar, karena apa? Mereka difasilitasi, nanti paginya ada kegiatan taklim dan sebagainya. Ya. Saya rasa mungkin itu, mudah-mudahan apa yang jenengan lakukan di bulan suci Ramadan diijabah oleh Allah. Ayo sambut dengan hati gembira, betul nggih? Disambut dengan hati gembira, biar kita ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Kelak kita akan masuk surganya Allah bersama-sama beriringan, satu pintu, ya. Kita bawa bendera begini, yang bawa itu mungkin Mas Lukman, ada multiguna itu ya. Di sampingnya ada Pak Wiwit berjalan duluan, dengan Pak Mirza di belakangnya Mirza ya, jalan bersama. Lewat satu pintu yang sama, yaitu Babur Royal, pintu bagi orang yang memakmurkan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita dengar, atau mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa kadang-kadang kita ragu ya sholat kita ini diterima apa enggak, puasa diterima apa enggak, semua amalan kita akan diterima apa enggak. Nah, padahal kita sendiri pernah dengar bahwa memang yang bisa masuk surga itu karena ampunan dan rahmat Allah. Jadi gimana cara mendapatkan kalau kita ragu seperti itu, mendapatkan ampunan sama rahmatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah hafalan dan bacaan Quran. Ini sebenarnya lebih abdul mana baca sama hafal. Hafal kan sekarang ini tren hafal Quran, karena anak-anak itu juga hafal Quran, itu lebih abdul mana ya, baca aja. Terus yang terakhir Ustaz, saya baru membaca pagi ini Ustaz, itu di sebuah berita bahwa di tahun ini itu Masjid Nabawi sama Masjid Haram itu kembali kepada ajaran Nabi itu tarawihnya itu 10/3 Ustaz. 10/3. 8.
Siap, ya. 8 plus 3. 11. Ya. Ya, nah, ini gimana, Pak? Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya juga mohon doa Bapak Ibu, kalau Anda ada aral izin Allah, saya hari ini umroh Pak nanti Pak. Amin. Saya berangkat tanggal 7 Maret, jadi 10 hari terakhir saya di sana, termasuk Lebaran juga di sana. Mohon izin, mudah-mudahan sama istri, sama anak, sama keluarga semuanya. Kepingin seumur hidup mudah-mudahan bisa Lailatul Qadar di Mekah. Jadi gini Pak, yang pertama tadi apa? Ampunan sama rahmat. Ya, jadi kita itu mendapatkan surganya Allah. Perhatikan baik-baik. Kita itu mendapatkan surganya Allah bukan karena ibadah jenengan. Jenengan tidak keluar dari masjid 24 jam, tidak keluar dari masjid. Itu juga belum cukup mendapatkan surganya Allah. Tapi yang bisa mendapatkan surganya Allah karena jenengan patuh kepada Allah. Jadi disuruh sholat, kita nih sholat. Walaupun sholatnya tidak sebagus sholatnya Rasul. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh ngaji, kita ngaji. Walaupun puasanya kita, ngaji kita tidak sebagusnya Rasul. Jadi patuh. Diperintah oleh Allah, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Kita tinggalkan semuanya. Masuk surga itu bukan orang yang sempurna ibadahnya. Sholatnya hebat, infaknya luar biasa, puasa enggak. Ya, masuk surga itu, saya akan pernah menyampaikan, tinggalkan 2 hal ini. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, melakukan dosa besar. Jangan pernah melakukan dosa besar. Apa dosa besar itu? Mungkin seperti membunuh orang, berjudi, berzina, durhaka. Tinggalkan semua. Wajah-wajah kita ini wajah-wajah surga. Dan banyak sekali ibadah yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa kecil kita. Dosa kecil kita. Tapi kalau dosa besar itu harus taubatan nasuha. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan keridhaan dari Allah tadi, keberkahan dari Allah tadi, itu adalah karena kita patuh pada Allah. Dan yang dilakukan Rasulullah itu istighfar. Tadi saya lupa menyampaikan. Selama bulan suci Ramadan, ayo perbanyak istighfar. Kadang-kadang mungkin doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Masih banyak dosa. Istighfar. Makanya hampir semua ibadah itu ketika dimulai di awal dengan istighfar. Jenengan selesai sholat, apa yang jenengan lakukan? Istighfar. Padahal itu sholat. Sholat itu kan menghamba kepada Allah. Tapi kita ini masih istighfar. Ya Allah, mungkin sholatku tidak bagus ya Allah. Mungkin sholat saya tidak berkualitas ya Allah. Istighfar. Ya, itu Pak yang pertama. Yang kedua, antara Membaca dan menghafalkan. kalau benar orang yang menghafal Quran itu pasti setelah bacanya bagus Pak. Jenengan kalau di program-program tahfidz, jenengan ada rumah tahfidz dan sebagainya, jenengan tidak diperbolehkan menghafal sebelum bacanya bagus. Karena percuma Pak, hafal satu Quran tapi bacanya tidak benar. Mesti dibenarkan dulu bacanya. Artinya apa? Pasti prosesnya dari bacaan yang benar dulu. Ya, walaupun memang menghafal itu lebih dulu daripada membaca. Anak kecil itu bisa nyanyi bahasa Inggris, ya, sebelum dia bisa baca. Betul tidak? Sebelum dia bisa baca. Ya, anak kecil itu dulu waktu rame-ramenya lagu Cucak Rowo itu, Pak, anak kecil-kecil tuh hafal Pak. Walaupun dia belum sekolah, belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi menghafal itu duluan. Tapi untuk Quran, kalau kita memang ikut program hafalan, mesti bacanya dibenarkan dulu. Terus yang ketiga apa tadi? Oh ya, jadi begini ya, itu hilaf. Jangan terkubur oleh masalah hilaf. Ya, itu sama-sama punya dasar. Yang yakin 11 monggo kerjakan. Yang yakin 23 monggo kerjakan. Oh, 11 lebih pendek. Itu pahalanya kurang banyak. Tidak ada kata-kata seperti itu. Oh, Ramadan harus memperbanyak ibadah. Makanya lebih afdal yang 23 dengan yang 11. Juga tidak seperti itu. Ibadah yang benar itu ibadah sesuai dengan contoh Rasul. Itu Pak. Saya ulangi. Yang namanya ibadah itu yang benar, yang bagus, yang sesuai dengan contoh Rasul. Rasul pernah melakukan berapa? Itu yang benar. Ya, Rasul memang belum pernah melakukan 23. Ya, 23 itu bukan Rasul tapi sahabat. Tapi setelah itu kan juga tidak disalahkan. Ya, oleh sebab itu jangan ada pada polemik-polemik itu.
lakukan sesuai dengan keyakinan. Ya, Rasulullah itu Pak taraweh cuma 3 kali Pak. Saya ulangi, Rasul itu taraweh di masjid itu hanya 3 kali. Selebihnya Rasul di mana? Di rumah. Kenapa? Khawatir dikira wajib Pak. Rasul pertama sholat taraweh di masjid, dilihat sama namanya Rasul ya, diikuti. Besoknya sudah separuh masjid Pak. Besoknya sudah beludak Pak. Hari keempat Rasul masuk di rumahnya. Tidak mau, kenapa? Khawatir. Lah ini masalah sunnah kita gegeran apa? Tidak malu. Yang yakin 11, ya silakan. Yang yakin 23, silakan. Saya hanya titip. Berapapun rokaat, lakukan dengan tumak ninah. Lakukan dengan bagus. Bacaannya yang tartil, yang benar. Ojo cepet-cepetan. 23 rokaat hanya 7 menit viral seluruh dunia. Apa yang didapatkan dari sholat seperti itu? Allah doleng. Apa yang didapatkan? Kita ngomong sama orang saja. Ya, kalau kecepatan tidak sopan. Terakhir, awakmu tuh ngomong apa? Saya punya teman Pak. Ya, kalau ngomong tuh orang tidak ada Pak. Didengarkan. Setelah terakhir, ngomong apa mau? Ya, apalagi dengan Allah, kita ini kan memohon. Yang namanya sholat itu kan memohon. Baca yang benar. 23 baca yang benar. 11 baca yang benar. Tidak apa-apa. Kita berkomunikasi. Ya, makanya tadi triknya, kalau kepingin 23 tapi tidak terlalu malam, maka yang dibaca surah-surah pendek. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Bagaimana? Rakaat pertama mulai alam nasroh. Mulai alam nasroh. Itu setelah itu yang rakaat kedua mesti kulhu. Rakaat pertama apa? Keduanya kulhu. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Mau kulhu terus silakan. Loh, apa diperbolehkan? Kulhu dibagi 2. Kulhu Allahu ahad, Allahu somad, Allahu akbar. Berikutnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Boleh, tidak ada masalah. Tapi dibaca yang benar ya. Daripada pewanjang berakhir macet di saut atau kamburi apa tadi Mbak? Kulhu aile. Silakan mau baca yang panjang silakan. Saya hanya menyampaikan hati-hati, banyak orang yang masih butuh hiburan. Ojo sampai digarai, kapok kok gak gelem sholat mana nang masjid. Ya, bacaannya bagus tapi panjang. Kalau mau panjang, ya saya sarankan sholat di Mas Mujahidin, Pak ya. Di Mujahidin itu jam 12 malam, itu sampai jam 2 itu. Ya. Jadi saya pernah ngikuti. 1 rakaat itu kalau tidak salah, 1 rakaat itu kalau tidak salah mungkin 3 halaman setengah kalau nggak salah. 3 halaman. Ya semonggola itu kan sebuah pilihan ya. Saya pernah sholat di Masjid Taqwa Batu Pak. Subuh. Kalau subuh kan cuma 2 rakaat. Surah yang pertama tuh kalau nggak salah surah Al-Ahqaf mungkin. Itu 3,5 halaman Pak. Terus rakaat kedua itu Al-Waqiah. Dari pertama sampai selesai Pak. Itu ya. Saya ketika bermalam lagi di Batu, saya berangkat jalan kaki dengan teman-teman, saya bilang, engko nek sholat subuh hati-hati lah imamnya. Betul Pak, orang Arab kecil Pak. Lama sekali. Setelah sholat imam tuh nyalami semua. Mungkin jalur 10 kedawan. Nah itu kan sebuah pilihan bagi orang yang biasa, nikmat subuh merong rokaat. Tidak sampai sepanjang itu saja. Satu di tempat kami Pak Widun saya, kalau sudah subuh saya sampaikan ke imam, Ustadz minimal 10 baris. Minimal 10 baris kalau subuh itu. 1 halaman itu kan 15 baris. Ya, minimal 10 baris. Nikmat Pak. Ya, tapi kalau lebih lagi ya di Masjid Taqwa Batu itu, monggo silakan 3,5 halaman. Persis depannya itu ada orang jual susu. Itu bagi orang yang udah cekot-cekot kalau berdiri lama cocok itu. Ya, saya rasa itu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Terima kasih. Kita akhiri dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.